Kesenian Tarawangsa merupakan kesenian yang sudah menjadi kebudayaan warga setempat daerah Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaksanaan latihan kesenian ini tidak ada waktu khusus tertentu yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena kesenian Tarawangsa sudah menjadi kesenian yang baku atau menjadi adat istiadat bagi masyarakat setempat. Jika memang memungkinkan, untuk diadakannya latihan rutin berkisar 1 bulan sekali, atas kesepakatan dan kesediaan setiap anggota. Waktu pelaksanaan latihan tersebut biasanya dilaksanakan pada sore menuju malam hari. Kesenian Tarawangsa Rancakalong dalam eksistensinya masih dalam ranahnya dan masih mengikuti pagelaran-pagelaran yang ada, baik oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Kesenian Tarawangsa pada setiap pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan memainkan alat musik dan pengiring lainnya, terkecuali jika memang adanya undangan dan instruksi dari lembaga tertentu. Maka, kesenian Tarawangsa Sanggar dapat menyesuaikan dengan instruksi tersebut. Dikatakan, pelaksanaan langsung tersebut jika dilaksanakan pada acara ritual atau sakral, dan jika pertunjukan permainan dari kesenian Tarawangsa tersebut akan menyesuaikan dengan keadaan. Sejarah kesenian Tarawangsa. Berdasarkan sejarah yang berasal dari Rancakalong atau disebut dengan Buk Rancakalong yang dijelaskan adanya dalam kitab Nyai Sri dan Duit Saduit. Dalam kitab tersebut menjelaskan pada sekitar pertengahan abad ke-14 menuju abad ke-14 akhir, pada saat runtuhnya kerajaan Pajajaran, kemudian berganti dengan adanya kerajaan Mataram, terlebih Rancakalong itu sendiri pada beberapa bagian merupakan masih dalam daerah kerajaan Pajajaran dan kerajaan Mataram. Untuk menyebarkan agama Islam di daerah Rancakalong dengan adanya perantara dalam menyebarkan agama Islam, yaitu melalui Sunan Wali, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, Sunan Rohmat. Beliau tersebutlah yang melakukan perjalanan ke sana kemari hingga akhirnya bertepi di daerah Rancakalong. Pada saat itu penyebaran agama Islam tidak dilakukan secara langsung, namun dengan cara mengumpulkan para tokoh masyarakat yang ada di daerah Rancakalong. Adanya 10 tokoh yang berkumpul dan 4 diantaranya disebut sebagai wali puhun, yakni sebagai tokoh yang dapat menyebarkan agama Islam melalui seni dan kebudayaan. Dengan adanya wali puhun dan pengaruh lainnya di Rancakalong, maka lahirlah kesenian Tarawangsa pada abad ke-14. Musik Tarawangsa dimainkan digesek seperti rebab, namun berbeda bentuk. Adanya Tarawangsa yang digesek dan kecapi sebagai alat musik pengiring. Senar-senar pada Tarawangsa berjumlah 2 dan pada kecapi berjumlah 7. Maka jika dijumlahkan berjumlah 9 buah senar. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya 9 Sunan Wali. Namun, pada penerimaan di masyarakat Rancakalong tersebut memerlukan waktu karena perlunya penyempurnaan untuk dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dimulai dengan pembentukan alat musiknya, lagu-lagu sebagai iringan dalam Tarawangsa, dan lain-lain. Hingga akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Rancakalong itu sendiri. Seseorang yang ingin ikut dalam kesenian Tarawangsa ada syaratnya, yaitu menyebutkan 2 kalimat syahadat, mengakui bahwa yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang ingin ikut dalam kesenian Tarawangsa tersebut harus mengetahui tuntunan dalam Tarawangsa mulai dari asal muasal alat musik dan silsilah lainnya. Kesenian Tarawangsa diterima sebagai perantara agama Islam masuk di daerah Tarawangsa dengan Islam murni, karena dengan melalui kesenian dan kebudayaan dan lahir pada tahun Muharram, alat musik Tarawangsa dimainkan oleh 2, yakni yang memainkan Tarawangsa dan kecapi. Umumnya yang memainkan yaitu laki-laki.
Kesenian Tarawangsa ini dipergunakan juga sebagai pengiring adat istiadat ritual panen padi atau syukuran. Perannya di masyarakat atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenian Tarawangsa disahkan oleh Ratu Mataram Putra ke-1, sebab Tarawangsa ini terbukti tidak melanggar ajaran agama Islam. Namun setelah wafatnya Ratu Mataram Putra ke-1 digantikan oleh Ratu Mataram Putra ke-2 dan adanya perubahan peraturan sehingga kesenian Tarawangsa dilarang untuk dilakukan lagi di masyarakat. Kejadian tersebut pada saat Sunan Wali sudah wafat. Setelah adanya perubahan peraturan tersebut, terjadinya musibah di daerah kerajaan Mataram pada bulan Muharram. Sehingga adanya musibah seperti kelaparan, kematian, kehidupan masyarakat kerajaan Mataram tidak teratur. Namun berdasarkan konsultasi dengan para tokoh masyarakat lainnya, maka adanya pesan jika ingin tanah wilayah subur kembali, temui saja leluhur yang berada di Rancakalong. Rancakalong merupakan daerah yang sudah menjadi tujuan tersendiri dan daerah yang kokoh. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Rancakalong, seni dan kebudayaan dengan unsur Islam yang ada di Rancakalong sudah ada turun-temurun dari leluhur pada masa kerajaan Pajajaran sudah melekat pada setiap elemen kehidupan masing-masing. Tujuannya untuk menentukan dan menemukan jati diri bahwa semua yang ada di dalam dunia ini itu siapa yang menciptakan dan untuk apa alam dunia ini, khususnya dalam seni dan tradisi. Karena dalam seni dan seni budaya tersebut bukan semata-mata untuk hiburan, tetapi adanya tuntunan bagi setiap umat manusia. Tuntunan tersebut menjadi tolak ukur untuk kehidupan masyarakat Rancakalong.